selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan inovasi dari yang dilakukan oleh saya bersama tim di Perpustakaan Kalbis University. Inovasi yang dilakukan ini terkait optimalisasi TikTok untuk meningkatkan kebiasaan membaca di perpustakaan dengan digital habitus. Jika Bapak Ibu sekalian sering mengikuti kegiatan dari Perpustakaan Nasional, mereka sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan gemar membaca untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini yang membuat saya tertarik akhirnya, oh ternyata memang diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan sampai dengan mempertahankan kebiasaan membaca kita supaya memang masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik lagi dalam rangka menuju Indonesia Emas. Baik, yang belum kenal saya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Santi Deliana. Saya bekerja di Kalbis University di daerah Jakarta Timur. Jadi Bapak Ibu yang sudah main ke Jakarta boleh mampir ke kampus kami. Yang punya Instagram dan TikTok boleh juga di-follow Instagram saya dan TikTok saya. Ini adalah background edukasi saya. Ini adalah karya fundamental buat saya karena saya sudah bisa menghasilkan buku. Kalau mau lihat atau mungkin bisa berkolaborasi itu juga dipersilakan Bapak Ibu penulisannya terkait komunikasi maupun juga perpustakaan. Dalam rangka inovasi literasi kali ini saya ingin menyampaikan bahwa habitus membaca ini adalah hal yang krusial Bapak Ibu sekalian, terutama pada era teknologi informasi yang saat ini terjadi. Jadi sangat kontemporer sekali bahwa setiap individu ini harus terus memperbarui atau meningkatkan sampai dengan mempertahankan kebiasaan membaca dari masing-masing kita. Kalau dulu pertama kali lulus gitu ya dari jurusan perpustakaan itu kan lagi hype-hypenya gitu ya, seneng banget membaca. Tapi begitu sudah terlalu lama bekerja di perpustakaan udah mulai turun tuh. Mungkin dari kita sekalian juga mulai bisa melihat gitu ya, kira-kira sampai bulan Juni ini saya sudah berhasil menghabiskan berapa literatur untuk dibaca. Jika masih sedikit, ayo Bapak Ibu sekalian kita akan meningkatkan dan mempertahankan. Karena apa? Ini adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sekalian atau masyarakat untuk mendukung perkembangan akademis, perkembangan pengetahuan, dan perkembangan karir. Jujur, karena punya kebiasaan membaca, akhirnya mau nggak mau jadi naik terus nih, saya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, menurut Pierre Bourdieu, ini filsuf dari Prancis. Jadi habitus ini adalah sebuah sistem yang lama sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa berubah. Jadi kalau kita punya kebiasaan, itu bisa terus-menerus sama, tapi juga kadang-kadang bisa berubah. Oleh karena itu, habitus membaca ini bagaimana kita meningkatkan, mempertahankan kebiasaan membaca kita. Dan kebiasaan membaca atau habitus membaca ini biasanya tercermin dari kebiasaan budaya Bapak Ibu sekalian, sosialnya juga, dan ketertarikan itu akhirnya mempengaruhi kita dalam membaca. Jadi kalau lingkungan sosial kita itu tidak ada yang suka membaca, akhirnya nular. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada sekeliling kita yang memang ada anak kecil gitu ya, atau anak kita sendiri, atau keluarga dan lain sebagainya, kita juga harus memperlihatkan bahwa kita juga punya kebiasaan membaca. Karena itu sifatnya juga mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Ya, minta tolong ya Pak.
Lalu pertanyaan kontemporernya adalah bagaimana sih habitus membaca ini ditumbuhkan, ditingkatkan dan dipertahankan? Bapak Ibu sekalian, itu kalau nanya ke anak-anak kecil gitu ya, kamu udah baca apa hari ini? Nggak ada. Tapi kalau ditanya, sudah buka TikTok hari ini? Sudah. Saya udah nge-scroll sampai berjuta-juta kali. Nah, karena pertanyaan kontemporer itu, akhirnya saya merasa tergerak bahwa kita juga harus mengubah paradigma kita. Yang pertama, memandang bahwa habitus membaca itu tidak lagi dipandang sebagai seberapa buku yang dibaca. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini membaca itu tidak hanya buku saja. Tapi ada banyak bahan bacaan online. Biasanya kalau saya scroll TikTok, itu kan mulai beberapa tahun terakhir, itu banyak educator yang muncul di TikTok, dokter, terus Bula Bibah gitu ya, itu saya suka liatin gitu ya. Dan memang setelah menonton video-video tersebut, itu kita bisa melihat bahwa oh iya, habis itu saya telusur di Google atau di Google Scholar. Akhirnya memperpanjang saya untuk menelusur dan akhirnya membaca. Dan bahan bacaan online itu telah diklik, dibaca, dibagikan, didiskusikan, disimpan dan diunduh. Ini kata dosen saya ya, yang anak Unpad pasti tahu, ini Bu Nuni. Jadi saya baca literaturnya juga. Next Pak. Lalu yang kedua adalah adaptasi. Ya Bapak Ibu. Kita kalau melihat perpustakaan ini sebagai agen penggerak, itu kita harus juga beradaptasi. Jadi jangan hanya di situ-situ aja. Kita harus menjadi agen perubahan. Di mana ini adalah menggunakan teknologi sebagai bentuk tools, bahan untuk kita melakukan perubahan. Mengoptimalkan media digital gitu ya. Kalau sekarang AI lagi naik, kita temenan deh. Jadiin AI itu sebagai bestie. Jangan dimusuhin. Tapi jadikan AI itu sebagai partner kita. Kita kasih tahu bahwa etikanya seperti ini. Kemarin udah dikasih tahu ya, integritasnya kayak gini ya. Nah, begitu juga dengan librarian. Next, Pak. Setelah melihat potensi yang besar itu, ya, ternyata pengguna terbesar TikTok itu di seluruh dunia itu nomor 2-nya adalah Indonesia, Bapak Ibu. Tahun-tahun sebelumnya data TikTok itu belum masuk ke We Are Social. Tapi di tahun 2022 ini sudah masuk. Jadi kita udah bisa lihat perkembangan TikTok itu seperti apa. Dan usia yang mempergunakan itu adalah 18 sampai dengan 35 tahun. Itu adalah partner kita sebenarnya kan, customer kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dari perpustakaan daerah, pasti juga customer kita ya anak-anak itu, usia itu. Malah ada juga yang sampai dengan usia TK ya udah datang gitu ya. Jadi kalau perpustakaan nasional tuh kalau lagi penuh gitu ya, suaranya riuh itu pasti ada kunjungan dari sekolah-sekolah. Nah, melihat ini data yang cukup signifikan ini akhirnya mulai kita 2023 kita bikin nih akun TikToknya. Kita mau lihat kalau kita itu bikin konten-konten yang terkait atau yang berhubungan dengan kegiatan membaca, kira-kira view-nya naik nggak? Jadi kita manfaatin nih untuk ningkatin kemampuan membaca. Nggak cuman hanya mahasiswa saja, karena kita berharap user atau yang melihat TikTok kita itu dari semua kalangan. Karena kita nggak, kalau di Instagram kan bisa di private ya, di privasi. Kalau di TikTok ya dibuka aja. Lalu studi-studi penelitian terdahulu ini memang membuktikan bahwa TikTok itu bisa meningkatkan minat. Kalau diajarin matematikanya, diajarin bahasa Inggrisnya menggunakan TikTok itu ternyata meningkat.
Nah, ini beberapa konten TikTok yang akhirnya mempertinggi tingkat membaca literatur. Ya, next Pak boleh. Nah, ini kita hanya sebenarnya pakai suara-suara yang lagi viral ya, itu adalah eh, wajib ya kalau kita mau bikin konten TikTok gitu ya. Ditambahin animasi atau gambar yang memang lagi viral juga, kita tambahin di situ. Dan biasanya di caption itu kita juga tambahin literatur mana yang kita pergunakan. Kalau bisa muncul di video, kita muncul. Tapi kalau nggak bisa, kita munculin di caption. Nah ini sampai 10.000 Kak. Ini waktu awal-awal kita bikin. Oh ternyata banyak loh yang nonton. Nah hal itu yang akhirnya kita jadi makin ketagihan. Akhirnya ngajak mahasiswa, ngajak dosen, saya sendiri ya. Ke narsis, terlalu narsis ya. Jadi akhirnya bikin konten juga. Proaktif untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan minat dan habitus membaca. Saya juga pengen bahwa mahasiswa kita atau masyarakat banyak itu punya kebiasaan membaca ya. Kalau nonton Lambe Tura juga baca caption dong, baca caption. Atau lihat video sampai terakhir. Nah kebiasaan membaca supaya kita nggak salah. Mau datang ke sini dibaca dulu lokasinya, nggak ada nanya. Kebiasaan membaca itu yang harusnya akhirnya bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita selanjutnya. Konten yang dipromosikan banyak, ada koleksi terbaru, ada jurnal yang kita pakai, kita juga pernah atau beberapa kali melakukan promosi untuk Ipusnas. Itu sumber elektronik yang cukup mumpuni untuk perpustakaan-perpustakaan seperti saya. Oke. Next Pak. Nah, indikator pencapaiannya itu ada 3, peningkatan jumlah kunjungan, peningkatan jumlah peminjaman buku, dan peningkatan jumlah pemustaka yang baca di tempat. Setelah pandemi nggak ada lagi yang datang ke perpustakaan di tempat saya. Akhirnya kita melakukan terobosan-terobosan ini. Next Pak. Nah, data peningkatan pengunjungan akhirnya dalam setahun itu naik 12% dari biasanya. Ini datanya, ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan TikTok ini mampu menaikkan jumlah kunjungan. Next Pak. Lalu untuk peningkatan peminjam itu juga naik di 33%, berkurang pada bulan Juni, Agustus, November. Karena di bulan-bulan ini nih libur ya, Juni, Agustus libur, November biasanya lagi UTS. Jadi akhirnya turun, tapi setelah itu kembali lagi stabil. Next Pak. Untuk baca di tempat, ini di bulan Juli, Agustus, November itu juga turun. Nah baca di tempatnya itu naiknya luar biasa. Yang tadinya nggak pernah ada yang datang, akhirnya naik sampai 122%. Next Pak. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ini diharapkan memang inovasi ini juga nggak berhenti hanya di saya saja. Mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan role model untuk perpustakaan lain yang mau mulai mengaktifkan atau meningkatkan habitus membaca di pengguna Bapak Ibu sekalian, pemustaka Bapak Ibu sekalian. Semoga memang tujuan utama dari dibangunnya inovasi ini kita masih bisa menumbuhkan, meningkatkan sampai dengan mempertahankan kebiasaan membaca dimulai dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini 15 orang ini supaya akhirnya bisa menularkan kebiasaan tersebut. Kalau orang pustakawan nggak afdol kalau nggak ada literaturnya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah acara ini mungkin Bapak Ibu sekalian mau membaca literaturnya silahkan. Jadi saya nggak hanya ngomong aja, tapi benar sudah dilakukan penelitian sebelumnya terkait inovasi yang mirip-mirip dengan kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Santi Deliana. Menarik ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Labibah untuk memberikan tanggapan.
Oke, selamat Mbak Santi sudah sampai pada tahap ini. Inovasi dari Mbak Santi ini sangat menarik ya, karena kekinian mempromosikan buku atau bahan bacaan gitu ya melalui TikTok. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya belum temukan di presentasi itu. Yang pertama adalah ini kan untuk meningkatkan kegiatan gemar membaca gitu ya. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Ada segmented atau tidak? Kalau misalnya Anda kan bekerja di perpustakaan perguruan tinggi gitu ya. Apakah itu segmented untuk mahasiswa ataukah juga untuk masyarakat luas bahkan untuk anak-anak? Itu yang perlu satu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah Anda memilih bahan bacaan yang akan ditiktokan? Tuh. Jadi misalnya ini sangat penting nih kalau di dalam konteks perguruan tinggi itu banyak hasil-hasil penelitian dari Civitas Akademika yang itu hanya ngendon di repositori. Ya, gitu ya. Padahal mungkin menarik karena dalam bahasa ilmiah kan banyak masyarakat awam yang tidak tahu tentang hal itu atau bahasanya terlalu akademik gitu ya. Nah, apakah yang terjadi di Kalbis itu juga mempromosikan hal tersebut, itu hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi gitu ya, sehingga yang membuat mereka yang tadinya buku itu tidak pernah diakses kemudian menjadi banyak diakses. Karena menurut saya penting untuk mengunyah bahasa akademik supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana Mbak Santi mengetahui bahwa orang mengunjungi perpustakaan itu karena TikTok, bukan karena sedang UAS atau UTS. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir, sekarang ini followernya berapa? Followernya berapa? Kemudian jumlah mahasiswa itu berapa? Itu yang ingin saya ketahui. Makasih. Iya. Oke. Ibu mohon izin nanti kalau sedikit lupa nanti boleh di. Untuk segmentasi memang istilahnya kalau di customer service itu kan audiens kita adalah pemustaka kita Ibu ya. Jadi mahasiswa. Jadi prioritas utama itu pasti mahasiswa. Tapi karena seperti yang tadi data yang sudah ditampilkan itu adalah karena kita kan nggak bisa private juga kan untuk hanya mahasiswa kita, tapi bisa juga akhirnya yang nonton orang lain. Kita juga melihat insight juga dari tools yang memang disediakan oleh TikTok. Nah, akhirnya kita melihat bahwa usianya memang usia mahasiswa gitu. Nah, itu yang akhirnya setelah riset-riset ya, yang begitu kita munculkan videonya, kita lihat lagi, oh ternyata usianya segini. Jadi kita karena memang baru setahun, jadi kita hanya berfokus yang memang udah ketahuan nonton kita gitu. Jadi segmentasi utamanya adalah mahasiswa, lalu konten-kontennya itu berefek juga ke konten kita. Nah, biasanya memang mahasiswa itu yang mereka bisa request juga Bu ke kita untuk dibuatkan konten tertentu gitu ya. Karena terkadang diberi pengajaran di kelas itu nggak paham, malah lebih paham yang ngajarin librarian gitu. Nah akhirnya kita buat konten-konten yang sesuai itu. Dan kalau di Kalbis Bu, karena risetnya itu kita melihat bahwa UTS dan UAS itu malah turun Bu pengunjungnya. Jadi oleh sebab itu pas bagian itu tuh kita memang tidak berfokus untuk ya udah harus ke library, enggak, tapi kalau misalnya memang kita bisa arahkan ke konten-konten kita akan melakukan itu. Dan untuk mereka datang ke library karena pengaruhnya dari TikTok itu secara survei memang belum kita lakukan secara pasti gitu ya Bu, tapi beberapa kali mereka itu
Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu